Selamat datang. Di sini saya akan menyampaikan tentang anger management. Anger management artinya manajemen emosi. Ini adalah salah satu kunci kesuksesan. Jadi menahan emosi itu bisa membuat sukses. Misalnya, contohnya dulu saat final Piala Dunia Prancis itu gara-gara Zidane marah, kan waktu itu diprovokasi sama lawannya. Saya lupa lawan mana ya, cuma gara-gara Zidane marah nyundul perut lawannya pakai kepala, jadi dia kena kartu merah, sehingga timnya kalah. Itu salah satu bahwa pentingnya manajemen emosi untuk kesuksesan. Karena durasi videonya 15 menit, mungkin sebelum masuk materi saya akan menambahkan sedikit cerita lagi, cerita motivasi sedikit ya. Pada zaman dahulu, pada suatu hari itu ada kelinci vs kura-kura. Mungkin sering mendengar cerita ini ya. Jadi waktu itu suatu hari kelinci melihat kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, "Kamu berjalan sangat lambat." Intinya kelinci itu ngejek kura-kura gitu. Tapi karena kura-kura ini punya manajemen emosi yang baik, dia tidak terpancing gitu ya, karena kalau terpancing bisa kartu merah. Jadi dia santai dan menerima tantangan dari kelinci. Singkat ceritanya mereka berlomba. Di sini ada videonya, kita setelkan videonya. Ini adalah perlombaan kura-kura vs kelinci. Jadi kura-kura itu karena dia sombong ya, dia tertidur. Jadi dia ngira kelinci berkata, "Kura-kura akan butuh waktu lama untuk mendekatiku." Pikir kelinci, dan dia pun tertidur sangat lelap di bawah pohon. Ternyata menang kura-kura. Di pause dulu. Tak lama kemudian kura-kura perlahan melewati kelinci yang tertidur. Kura-kura akhirnya memenangkan perlombaan. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui bahwa kura-kura lah yang jadi pemenangnya. Kita putar sekali lagi ya. Oke, santai-santai. Ini adalah gambaran bahwa kalau orang yang bisa menahan emosi, tidak emosi, itu bisa fokus pelan-pelan dan akhirnya menang. Oke, mantap. Selanjutnya, apakah sudah 15 menit? Selanjutnya, marah adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan. Jadi marah ini adalah salah satu emosi ya. Mungkin ada beberapa jenis emosi ya. Contohnya senang, marah, bingung, terus ya ada banyak kan.
Nah, ini adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat pertentangan atau gangguan, mungkin pertentangan dengan diri sendiri atau bisa dari orang lain, sehingga menimbulkan perasaan yang kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Jadi secara sederhana dapat diartikan bahwa anger management ini adalah mengendalikan rasa marah, bukan mencegah atau menahan rasa marah. Nah, kenapa tidak bisa dicegah? Karena memang manusia ya punya hawa nafsu, ya punya hati. Jadi kalau menahan ya nggak bisa, karena manusia adalah makhluk yang biasa, bukan malaikat. Nah, kalau malaikat nggak bisa marah, kalau manusia bisa marah, makanya ya nggak bisa ditahan, bisanya dikendalikan kayak gitu. Contoh lagi, ada video sedikit biar agak lama, video tentang marah. Ini adalah perjuangan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Ini adalah video yang menurut kabar saya nggak tahu bener apa enggak. Jadi ada orang yang marah-marah karena ditinggal pacarnya menikah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar Bapak, mohon istighfar Bapak. Suruh pergi aja, suruh pergi itu tadi. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya marah ada dua jenis. Ntar kita lihat jam dulu. Oke, masih lama. Ada dua jenis marah, yaitu ada marah ke dalam dan ada marah keluar. Bedanya apa? Mari kita pelajari. Kalau marah ke dalam adalah implisit, yang artinya rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri. Jadi marahin diri sendiri, yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Contohnya ya banyak contohnya. Mungkin saat di jalan nggak tahu jalan, pakai Google Map, itu ternyata salah belok gitu. Jadi dia marahin diri sendiri, harusnya ke kiri malah ke kanan. Nah, itu adalah contoh marahin diri sendiri. Atau mungkin contoh yang lain, mungkin nilainya jelek pas ujian gitu, harusnya dapat 8 lah, dapat 8 malah dapat 6. Yang penting lulus, tapi apa yang penting lulus. Terus marah keluar atau eksplisit. Ini adalah rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain.
jadi orang atau benda lain. Jadi bisa orang, bisa hewan, bisa kursi, ya bisa yang lain-lain, yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Ya contohnya tadi ya, pas nggak tahu jalan pakai Google Map, ternyata saya belok, nah yang disalahin malah mapnya gitu. Ini disalahin malah mapnya ya, harusnya kan bisa nahan emosi. Apakah sudah 15 menit? Yes. Next, penyebab marah. Ada beberapa penyebab marah, cuma di sini 4 aja. Yang pertama adalah kurang tidur. Tidur kan harusnya normalnya kan 8 jam ya katanya. 8 jam katanya, mungkin kurang tidur itu ya kurang dari 8 jam. Ini menyebabkan otak menjadi ikut kelelahan. Ya memang kurang tidur bisa menyebabkan kelelahan. Dan biasanya kalau orang lelah ya nafsu makannya berkurang, terus badannya capek, jadi ya bisa gampang marah lah. Seperti itu. Terus depresi bisa menyebabkan rasa putus asa dan nelangsa. Ya, depresi ya mirip stres ya kayaknya. Ya begitulah. Terus merasa diabaikan. Jadi ya misalnya anak ini karena bapak ibunya sibuk, biasanya kan tiap orang punya HP ya mungkin dicontoh ini anaknya nggak diperhatikan sama orang tuanya yang sibuk main HP, jadi dia punya masalah di sekolahnya, mungkin karena mau nyeritain orang tuanya sibuk, jadi malah emosinya ditahan dan marah-marah kayak gitu. Merasa diabaikan, ketika merasa diabaikan bisa menimbulkan emosi yang negatif. Selanjutnya, punya penyakit tertentu, misalnya hipertiroidisme, penyakit tiroid yang seringnya terjadi pada wanita dan kolesterol tinggi. Jadi intinya disuruh menjaga kesehatan supaya ya badannya sehat ya. Kalau badannya sehat nggak gampang marah. 2 menit lagi. Yang terakhir adalah tips anger management. Yang pertama itu mundur sementara dari sumber amarah. Jadi mungkin kalau yang membuat marah itu temennya, ya mundur sama temennya dulu. Kalau yang membuat marah hewan piaraannya, mungkin punya hewan piaraan, ya dijauhi dulu kayak gitu. Terus yang kedua, luapkan rasa marah dengan tepat. Ya mungkin pas marah-marah langsung makan yang banyak gitu biar gemuk, atau bisa lari keliling lapangan biar dapat keringat gitu. Setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin ya. Jadi ya santai kepalanya dingin, nanti tangannya ikut dingin ya, kan tangan dingin kan orang sukses. Terus lakukan metode time out ya, time out seperti di sepak bola ya, time out ya, istirahat dulu. Terus lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah ya, mirip tadi ya, kalau marah mungkin langsung makan yang banyak biar gemuk. Terus yang terakhir adalah konsultasikan dengan psikolog. Nah, kalau punya uang ya ke psikolog, tapi kalau nggak punya uang ya mungkin ke temennya gitu ya.
Terus yang terakhir, udah selesai. Pas 15 menit. Terima kasih.